Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Winda Esmarani dengan NIM 431422051. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penuntun, yaitu dengan materi sistem pernafasan pada manusia pada kelas 11 SMA. Pembuatan tugas penuntun praktikum biologi sekolah dengan materi sistem pernafasan pada manusia guna memenuhi tugas dari mata kuliah pengembangan praktikum biologi sekolah oleh dosen pengampu Bapak Ilyas H. Husain, SPD MPD. Jadi, saya mengambil tentang sistem pernafasan. Nah, tujuan pembelajaran saya yaitu peserta didik mampu melakukan analisis untuk menentukan keterkaitan sistem organ dengan fungsinya, serta kelainan atau gangguan yang muncul pada sistem organ tertentu. Nah, di sini judul praktikum saya yaitu pembuatan alat peraga mekanisme pernafasan dada dan perut dengan pembelajaran sains, teknologi, engineering, dan matematika atau STEM. Baik, tujuan praktikum yaitu mendemonstrasikan proses pernafasan pada manusia dengan sistem model pernafasan. Selanjutnya, jadi proses pernafasan pada manusia ini dapat didemonstrasikan dengan model sistem pernafasan yang sederhana yang mencakup paru-paru, trakea, dan diafragma. Lalu ketika diafragma berkontraksi, volume rongga dada meningkat, menyebabkan tekanan di dalam paru-paru menurun. Nah, hal ini mengakibatkan udara keluar masuk ke dalam paru-paru melalui trakea. Nah, setelah itu, pertukaran gas terjadi di alveoli. Nah, di mana oksigen diserap ke dalam darah dan karbon dioksida dikeluarkan. Nah, lalu diafragma kembali relaks, yaitu mengurangi volume rongga dada dan mendorong udara keluar dari paru-paru. Dengan model ini, kita dapat mendalami mekanisme dasar pernafasan dan memahami bagaimana tubuh manusia mempertahankan homeostasis melalui pertukaran gas yang efektif. Selanjutnya, analisis STEM, yaitu di sini sainsnya ini mekanisme pernafasan dada, mekanisme pernafasan perut, inspirasi dan ekspirasi. Lalu ada teknologi yang dimana menggunakan internet untuk mencari sumber belajar, menggunakan aplikasi untuk edit video, dan YouTube untuk mengupload presentasi pembuatan alat peraga. Nah, lalu ada engineering, yaitu membuat perencanaan dan pembuatan alat peraga mekanisme pernafasan dada dan perut dengan menggunakan bahan sederhana. Lalu ada matematikanya, yaitu yang pertama kita mengukur bahan yang digunakan seperti mengukur panjang selang dan panjang botol. Lalu menghitung biaya yang diperlukan untuk membuat alat pernafasan. Nah, di sini ada alat dan bahannya, yaitu yang pertama itu ada botol air mineral. Ini botol air ini harus digunakan yang sedikit besar. Lalu ada selang. Lalu ada balon besar dan kecil. Lalu ada karet gelang, plastisin, lilin, lem lilin, gunting, dan korek api. Selanjutnya ini cara kerja. Yang pertama itu siapkan selang, kemudian dipotong pendek yang panjangnya ini sekitar 3 cm, yaitu dua bagian yang agak panjang dan sedikit panjang, sekitar itu ada 8 cm satu bagian. Nah, yang kedua itu kedua potongan yang tadi yang kalian telah potong
dibentuk huruf Y. Nah, lalu masing-masing selang bentuk Y ini ikatkan dua buah balon kecil pada bagian selang, lalu potong pendek. Lalu bagian potongan selang panjangnya dilewatkan melalui tutup botol. Nah, selanjutnya ini memasukkan selang plastik yang diikat balon dalam mulut botol. Nah, lalu kemudian tutup rapat mulut botol dan tambahkan plastik seal pada tutup botol di sekitar selang agar tidak ada celah. Nah, selanjutnya itu tarik balon. Ini sudah mulai masuk bagian akhir, yaitu tarik balon bagian bawah botol ke bawah. Lalu perhatikan apa yang terjadi dengan balon yang ada di dalam botol tersebut. Ini gambaran dari praktikum yang kami telah buat tadi, yaitu selang itu dia sebagai batang tenggorokan, baru balon satu itu sebagai paru-paru kanan, balon dua itu sebagai paru-paru kiri, dan yang terakhir itu balon tiga itu sebagai diafragma. Jadi setelah kalian membuat praktikum ini, setelah itu kalian harus membuat video dan dijelaskan bagaimana mekanisme